Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana pada pagi hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS sebagaimana biasanya? Ibu harap kalian sudah menyediakan buku-buku kalian, alat tulis kalian, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar IPS kita pada pagi hari ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi pelaku-pelaku ekonomi. Adapun materi pelajaran kita pada pagi hari ini adalah menyangkut tentang perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kita kali ini adalah menelaah perdagangan antar daerah, antar pulau dengan tepat. Adapun indikator yang akan kita capai pada pelajaran kita kali ini adalah: pertama, menjelaskan pengertian perdagangan dan perdagangan daerah antar pulau. 2. Mendeskripsikan sebab-sebab timbulnya perdagangan. Ketiga, menyebutkan tujuan perdagangan antar daerah, antar pulau. Keempat, mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan antar daerah, antar pulau. 5. Menganalisis faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Keenam, mendeskripsikan manfaat perdagangan antar daerah, antar pulau. Dan yang terakhir, ketujuh adalah mengklasifikasi jenis komoditas perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah, antar pulau. Perdagangan disebut juga dengan istilah perniagaan, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Sedangkan perdagangan antar daerah, antar pulau, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, anak-anak, kira-kira apa sebenarnya sebab-sebab timbulnya suatu perdagangan? Ada beberapa sebab timbulnya perdagangan. Di antaranya adalah: 1. Perbedaan iklim dan tanah yang mengakibatkan perbedaan hasil sumber daya alam, sehingga terjadi tukar-menukar barang untuk mencukupi kebutuhan. 2. Kekayaan barang tambang yang tidak merata antara satu tempat dengan tempat yang lain. Yang ketiga, persebaran penduduk dan ketersediaan barang konsumsi yang tidak merata, sehingga daerah yang padat penduduknya harus mendatangkan barang dari daerah lain. Keempat, kecerdasan kegiatan dan modal untuk menghasilkan suatu barang tidak merata untuk semua daerah. Yang kelima, manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk ekonomi dan juga makhluk sosial. Sekarang kita lihat atau kita bahas tentang tujuan perdagangan antar daerah, antar pulau. Adapun yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah, antar pulau tersebut adalah: 1. Untuk saling melengkapi kebutuhan antar daerah, antar pulau. Kedua, untuk menambah penghasilan dan memperoleh keuntungan. Ketiga, saling memenuhi kebutuhan akan suatu barang yang tidak ada pada suatu daerah. 4. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang dagangan yang terdapat pada suatu daerah ke daerah lain.
Dan yang kelima, memperluas jangkauan pasar, sehingga jumlah konsumen yang mengonsumsi suatu barang semakin banyak dan semakin tersebar di berbagai daerah. Sekarang kita lihat faktor pendorong perdagangan antar daerah, antar pulau, dan faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia. Adapun faktor pendorong perdagangan antar daerah, antar pulau yaitu 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lain yang tidak sama. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat harga barang antar daerah. Dan yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan produktivitas suatu barang. Sedangkan faktor-faktor yang menguntungkan usaha perdagangan di Indonesia diantaranya yang pertama, Indonesia letaknya sangat strategis, yaitu terdapat di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di mana letak tersebut adalah merupakan jalur perdagangan yang amat ramai. 2. Bertiupnya angin musim yang sangat bermanfaat untuk para nelayan dalam menangkap hasil laut. Yang ketiga, besarnya jumlah penduduk sehingga menjadi pasar yang bagus dalam kegiatan perdagangan. Berikutnya kita bahas manfaat perdagangan antar daerah, antar pulau. Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau tersebut. Di antaranya, 1. Terpenuhnya segala jenis kebutuhan yang diperlukan suatu daerah, pulau tertentu yang tidak bisa disediakan oleh daerah yang bersangkutan. Yang kedua, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas suatu barang. Keempat, meningkatkan presentasi kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah, pulau. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja, lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keenam, terbangunnya hubungan silaturahmi yang bersifat positif. Dan yang ketujuh, mendorong perkembangan iptek yang terdapat pada suatu wilayah. Adapun yang terakhir yang akan kita bahas pada materi kita pada pagi hari ini adalah jenis komoditas perdagangan antar daerah, antar pulau di Indonesia. Ada beberapa jenis komoditas perdagangan tersebut. Yang pertama adalah komoditas hasil pertanian dan perkebunan. Ini meliputi padi, hasil pertanian hortikultura, gula, tebu, karet, minyak sawit, padi, palawija seperti kedelai, jagung, dan ubi, sayuran, dan buah-buahan. Komoditas hasil sektor peternakan meliputi sapi, kuda, babi, sapi perah, dan unggas. Yang kedua, komoditas hasil hutan meliputi kayu yang jenisnya kamper, meranti, kayu ulin, dan eukaliptus, getah, dan rotan. Yang ketiga, komoditasnya hasil pertambangan dan industri komoditas perdagangan hasil pertambangan. Ini terbagi dua. Ada yang kita kenal dengan industri hulu, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi, seperti jenis industri pemintalan benang, industri pengolahan besi dan baja, dan industri peralatan elektronika. Dan yang kedua adalah industri hilir, yaitu mengolah bahan setengah jadi menjadi barang yang siap pakai, seperti pengolahan makanan dan minuman, garmen, industri kendaraan bermotor. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai kegiatan perdagangan antar daerah, antar pulau. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti tentang penjelasan yang Ibu sudah sampaikan tadi. Kalau ada yang ingin bertanya,
atau kurang paham tentang materi yang sudah disampaikan tadi, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian walaupun kita belajar melalui daring atau belajar dari rumah. Dengan cara makan yang teratur, tidur yang teratur, mandi yang teratur, kemudian sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menggunakan masker apabila keluar rumah. Dan yang paling penting, kalian harus mengikuti protokol kesehatan. Adapun materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan tugas yang akan kalian kerjakan, ini sudah Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian bisa membuka Google Classroom kalian dan langsung mengerjakannya sesuai dengan apa yang diberikan pada petunjuk tugas. Ibu juga berharap kalian bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Atas perhatian kalian pada pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat ya anak-anak Ibu semuanya.